Halo, selamat pagi adik-adik tersayang. Baiklah, kita akan lanjut lagi video berikutnya ya untuk kalian mahasiswa keperawatan tentang shock hipovolemik. Kalau sebelumnya kita bahas adalah macam-macam shock yang bisa terjadi. Nah, bersama saya Bu Tina. Kalau sebelumnya shock itu adalah kondisi perfusi yang kurang ke jaringan, oke, yang tidak adekuat. Nah, sebabnya apa? Yang pertama adalah shock hipovolemik ini karena kalau kita lihat bahasanya adalah hipo artinya rendah dan volemik artinya volume. Penyebabnya kira-kira apa ya? Nah, shock hipovolemik ini bisa terjadi misalnya pada kondisi hemotoraks, adanya trauma yang mengenai pada dada pasien. Lah kok bisa? Misalnya pada kejadian trauma tusuk gitu ya dengan benda tajam, ini bisa menyebabkan darah ini tertumpuk pada kavum atau pada ruang pleuranya. Oke. Nah, ini pada kasus dengan hemotorak. Oke, jadi susah nih mau mengembang-mengempisnya dia. Paru-parunya ya. Kemudian yang kedua, darah pada kavum pleura. Kemudian penyebab yang kedua bisa terjadi adalah perdarahan retroperitoneal atau retroperitoneal bleeding. Bleeding artinya perdarahan ya. Apa saja sih organ-organ retroperitoneal ini? Bisa jadi mulai dari saluran cerna, bahkan juga ginjal ikut terlibat di dalamnya. Kasus-kasus ini bisa terjadi perdarahan itu bisa misalnya varises esophagus, kemudian perdarahan pada abdomen misalnya karena trauma, pada rektum, kemudian juga bisa disebabkan oleh triple A atau abdominal aortic aneurysm atau juga pada ginjal. Ya, sebenarnya ini sama aja ya, B dengan C. Ini akibat trauma, entah itu karena luka tusuk maupun luka tembak. Dia menghabiskan darah yang sangat banyak ya, ada kumularan cairan. Ini adalah shock hipovolemik tipe yang berdarah-berdarah nih kita sebutkan tadi. Yang A, B, C tadi ya. Oke, pengeluaran darah. Oke, lebih dari 1 literan misalnya ya. Atau misalnya pada pasien yang perdarahan setelah melahirkan atau hemoragik postpartum. Nah, penyebab shock hipovolemik yang berikutnya ini bukan karena kehilangan darah, tapi kehilangan cairan atau kehilangan plasma. Kalau yang tadi tuh darah. Nah, kehilangan banyak cairan ini bisa disebabkan apa sih? Misalnya pada pasien dengan luka bakar derajat 3 atau pada pasien yang muntah berlebihan sehingga banyak cairan keluar dari tubuhnya. Oke. Kemudian penyebab yang berikutnya juga bisa diare atau mencret yang sangat banyak. Ini juga akan membuat tubuh mengalami kekurangan cairan. Berikutnya juga ada penyebab lainnya karena obstruksi pada usus. Nah, kalau obstruksi usus ini bisa mempengaruhi penyerapan pada traktus gastrointestinal dan juga akan mempengaruhi jumlah cairan dalam tubuh. Penyebab berikutnya yang ini juga lumayan sering adalah DKA atau diabetic ketoacidosis ya. Diabetic ketoacidosis ini adalah kondisi di mana terjadi hiperglikemia ya, jadi kondisi glukosanya tinggi dalam darah sehingga sangat tinggi gitu ya, sehingga kelebihan glukosa ini akan dikeluarkan melalui urin sehingga banyak cairan yang akan keluar. Nah, sebenarnya gambarannya bagaimana sih seorang mengalami shock hipovolemik ini? Sebenarnya ada banyak ya. Nah, oke, Ibu akan jelaskan satu-satu nih. Yang pertama adalah kita bisa lihat, Ibu gambarnya ya, kulitnya menjadi pucat dan juga dingin. Oke, karena kekurangan volume cairan baik itu disebabkan karena kehilangan darah ataupun kehilangan plasma. Kemudian pasien juga akan mengalami oliguria di mana urinnya itu cuma produksinya 100-400 ml per 24 jam. Pasien akan mengalami keringat banyak, juga ansietas atau cemas, bisa mengalami mual, muntah, bahkan sampai juga dengan diare.
Kemudian kalau sudah sampai hipoperfusi banget nih, pasiennya bisa mengalami sesak napas dan juga nyeri dada. Dan kalau sudah hipoperfusi cerebral atau insufisiensi jaringan cerebral, maka bisa terjadi perubahan status mental. Ini juga kita bisa lihat kalau misalnya perdarahan tuh ada cyanosis di sekitar bibir dan juga